PGRI Maras, tempat kita saling sakiki, saling pedi, saling satingi. PGRI adalah rumah besar guru, penjaga marwah, harkat, dan martabat guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sarah SPD MPD, pengawas SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Yang tujuan saya kita membuat video pembelajaran ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengembangkan organisasi PGRI Kabupaten Sumbawa melalui link-link yang sifatnya edukatif. Nah, pada episode ini kita sudah masuk di episode ketiga ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang kita akan masuk ke tema refleksi. Pentingnya refleksi diri seorang guru dan juga kepada peserta didiknya. Mudah-mudahan tema ini membuat Bapak Ibu menjadi lebih senang ya menonton YouTube di link PGRI Kabupaten Sumbawa. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama bagi para Bapak Ibu guru, di tema kita hari ini, di pertemuan ketiga ini di dalam YouTube PGRI Kabupaten Sumbawa, kita akan membahas tema terkait dengan refleksi diri, terutama bagaimana seorang guru itu merefleksikan dirinya terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen yang dilakukan sehingga pendidik bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu harus diadakan. Dalam melakukan refleksi diri sebagai guru, ini bisa kita buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita terbuka pemikiran pribadi kita sendiri. Dan ini juga gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita ke depan. Pertanyaan apa ya bisa dicoba dengan apa tujuan saya mengajar di semester ini. Nah, kalau kita betul-betul menggali jawaban dari pemikiran kita, hati kita, maka kita akan menemukan jawaban yang sebenarnya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sukai dari proses belajar mengajar saya di kelas pada semester ini. Nah, pada saat Bapak Ibu menggunakan media kah, pada saat Bapak Ibu menggunakan metode-metode yang bermacam-macam di kelas Bapak Ibu, dengan suasana kelas yang sangat riang terhadap anak-anak, dan Bapak Ibu juga merasa bahagia pada saat itu. Nah, itu akan bisa kembali memori kita untuk mengingatnya. Kemudian yang ketiga, aspek atau hal apa saja dalam pembelajaran dan asesmen yang berhasil. Nah, ini tiga pertanyaan. Bisa lebih dari itu juga Bapak Ibu, sehingga pertanyaan yang muncul ini akan membuat kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita, baik dalam hal literasi pengetahuan kita maupun juga proses belajar mengajar kita. Apa saja yang perlu saya lakukan tahun ini untuk yang pembelajaran saya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Setelah itu bisa lagi membuat pertanyaan, apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi dalam tahun ini. Apalagi kalau kita menyambut tahun pembelajaran baru nanti, tahun 2023-2024 tentang IKM atau kurikulum mandiri berubah. Ini tantangannya kan lebih besar, jadi apa yang harus saya perlu persiapkan? Kemudian bisa juga lanjut lagi pertanyaannya, bagaimana cara saya mengatasi tantangan ini? Nah, jika ini sudah keluar di hati kita, Bapak Ibu, di otak kita, itu tentu kita akan pasti akan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan pertanyaan ini. Terkadang kita sering juga mengeluarkan pertanyaan ini di batin kita ya, namun kita hanya sebatas batin. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita wujudkan refleksi yang ada di kepala kita ini, karena semata-mata kita sendiri yang tahu kelemahan kita tahu kelebihan kita. Nah, dari itulah refleksi diri ini sangat bermakna jika Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini dengan melakukan aksi. Bapak Ibu sebagai rekan guru dan juga guru yang berada di sebuah sekolah, baik itu dari tingkat dasar sampai dengan tingkat atas, pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa juga kita berikan kepada teman-teman kita. Karena refleksi ini juga ada dengan refleksi teman sejawat, ada juga refleksi bersama kepala sekolah, ada juga refleksi kita terhadap siswa-siswa kita. Jadi ini bisa ditambah, bisa juga dikurangi, bisa juga Bapak Ibu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu.
Karena tujuan dari refleksi ini sekali lagi adalah kita bisa mengevaluasi proses pembelajaran dan asesmen yang telah kita lakukan di tahun pembelajaran yang lalu, sehingga kita bisa memperbaiki sesuai dengan apa yang kita refleksikan, apa yang kita inginkan untuk tahun ajaran berikutnya. Ini yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk melakukan perubahan yang bisa dilakukan dengan diri Bapak Ibu sendiri. Tadi kita sudah membahas tentang refleksi dari seorang guru atau pendidik untuk dirinya sehingga bisa membawa perubahan-perubahan yang bermakna ke depannya. Nah, sekarang kalau guru juga ingin membiasakan refleksi terhadap siswa Bapak Ibu, ini juga sangat baik sekali. Karena di dalam refleksi bagi seorang pendidik kepada peserta didiknya itu, membiasakan mereka itu untuk melakukan refleksi, itu akan mencapai tujuannya. Yang pertama, siswa kita bisa kita bangun kemandiriannya, kemudian tanggung jawabnya, serta bagaimana perasaan mereka pada saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas dan juga proses kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, membangun budaya berpikiran terbuka, mandiri juga, saling menghargai, dan mengapresiasi keberagaman yang ada di sekitar mereka. Sehingga ini juga merupakan proses pembelajaran bahwa mereka juga harus toleransi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Toleransinya bukan hanya terhadap toleransi keberagaman agama, tetapi juga keberagaman karakter yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari hasil tujuan kita membiasakan anak-anak untuk merefleksikan dirinya terhadap proses pembelajaran yang mereka alami, maka kita sebagai pendidik dalam pelaksanaannya ini dapat membuat kuesioner, bisa juga rubrik, ya, bisa juga berupa angket. Nah, di mana anak-anak ini bisa kita berikan pilihan-pilihan dari kriteria-kriteria yang ingin kita ketahui. Misalnya, Bapak Ibu menginginkan bagaimana perasaan anak-anak itu setelah menerima pembelajaran dari Bapak Ibu hari itu. Kemudian, apakah ada informasi baru yang kalian dapatkan? Jika iya, apa itu? Nah, jika tidak, mengapa? Kemudian bisa juga Bapak Ibu memberikan mereka untuk merefleksikan dirinya terhadap proses pembelajaran ibu gurunya dari hal media yang digunakan Bapak Ibu. Bisa menulis apakah media yang Bapak Ibu guru gunakan sudah tepat menurut kalian. Jika iya, apa yang membuat kalian senang? Jika belum, apa yang bisa kalian sarankan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan? Ini juga bisa kita sesuaikan pertanyaan yang akan kita berikan sebagai refleksi siswa kita. Jika anak-anak di usia bawah, ya artinya kelas bawah, mungkin Bapak Ibu bisa langsung dengan pembicaraan, dengan lisan langsung memberikan. Bagaimana perasaan kalian saat ini anak-anak Ibu setelah belajar dengan Ibu? Ya, mereka akan jawab ya senang. Ada saja jawaban nanti yang membuat kita itu tersenyum, ya. Kadang-kadang sakit perut Bu, mungkin karena anaknya takut pada saat proses pembelajaran malu untuk minta izin, dan itu nanti dengan sendirinya akan muncul saat Bapak Ibu melakukan refleksi di akhir pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu guru ingin membuat sebuah refleksi dan akan membagikannya kepada siswa atau peserta didik Bapak Ibu setelah proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas, itu bisa menyusun sebuah instrumen. Salah satu contoh dari instrumennya, jika kita ingin melihat seberapa jauh ya keberhasilan atau proses dari pembelajaran kita, bisa kita membuat pertanyaan dalam satu lembar kertas dan itu bisa dibagikan kepada siswa Bapak Ibu sehingga bisa dikumpulkan dan guru akan bisa melakukan refleksi terhadap isian dari hasil refleksi siswanya. Bisa kita menggunakan iya dan tidak. Ya, dari pemikiran siswa itu nanti dia tinggal mencentang saja. Jadi pertanyaannya bisa berupa yang pertama ya, saya terlibat aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, kalau anak yang merasa dirinya aktif, itu maka akan menjawab mencentang iya. Jika ada siswa yang merasa dirinya tidak, pasti akan menjawab tidak. Namun, terkadang juga siswa itu belum terbiasa merefleksikan ya. Dia takut menjawab tidak. Nanti gurunya nanti menilai saya tidak aktif. Padahal saya juga aktif sih, walaupun sedikit. Nah, itu perlu dijelaskan kepada siswa kita. Bapak Ibu tidak akan memberikan penilaian seperti apa ya terhadap refleksi kalian, tapi Ibu ingin memberikan penilaiannya berupa perbaikan pada proses pembelajaran Ibu dan guru. Nah, sehingga anak-anak itu kita biasakan untuk jujur ya, terbuka dengan pemikiran mereka. Nah, kemudian yang kedua bisa saja Bapak Ibu menulis suasana pembelajaran membuat saya semangat untuk belajar dan tahu lebih banyak.
bisa seperti itu. Dia akan memikirkan dirinya, tadi pelajaran apa ya yang saya diajarkan. Kemudian sudah paham nggak saya dengan pembelajaran itu. Nah, jika anak-anak yang kritis ya, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, ini kasih pilihan kembali kepada siswa untuk bisa terbuka, kemudian bisa menghargai juga ya. Nah, kemudian apalagi, saya nyamankah dalam mengungkapkan pendapat saya di dalam kelas terkait dengan pembelajaran hari ini, proses pembelajaran ini. Keterampilan saya bertambah, artinya Bapak Ibu sudah mulai membiasakan anak-anak untuk selalu bertanya jika ada hal-hal yang belum pas mereka ketahui. Kemudian bisa berani untuk berkata-kata jika dia bisa menjawab dari pertanyaan teman-temannya tanpa ada rasa takut. Kemudian mengajarkan berkomunikasi yang baik. Nah, itu kan keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran kita. Dan yang terakhir bisa juga dengan kalimat, ya. Berikan 3 kalimat untuk aktivitas kita hari ini, ya. Kalau 3 kalimat, mungkin saya suka belajar. Hari ini menyenangkan. Ada juga saya lagi sakit perut. Macam-macam bisa akan muncul itu. Kalau terlalu banyak dengan 3 kalimat, bisa juga dengan boleh 1 kalimat dengan keadaan kita sekarang ini. Nah, selain kita membiasakan refleksi, kita juga membiasakan anak-anak untuk selalu berbicara efektif dengan cara menulis. Nah, ini salah satu hal positif yang bisa kita lakukan selama refleksi. Kita mendapatkan refleksi dan umpan balik dari orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dari peserta didik kita. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf, dan Bapak Ibu jangan malas untuk berkomentar. Sehingga di sini kita terjadi diskusi, bukan hanya diskusi dengan saya, bisa juga diskusi dengan teman-teman yang menonton video ini. Karena semua kita ini adalah makhluk hidup yang memerlukan pendapat dari orang lain untuk bisa meningkatkan kapasitas kita. Demikian juga dengan aktivitas kita. Kita tidak bisa hidup berjalan sendiri, tentu selalu ada support dari orang-orang terdekat kita. Ini membuat kita selalu maju sebagai pendidik yang selalu berproses demi kebaikan dari anak-anak didik kita yang akan menggantikan kita kelak di masa nanti. Sekian, terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Jika ada tema yang ingin dibicarakan kembali, mohon ditulis di kolom komentar. Komentar Bapak Ibu membuat kita menjadi pendidik yang akan mendidik di masa anak-anak ini nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.